semua undang-undang yang bermasalah melanggar konstitusi juga didukung oleh Nasdem. Partai Demokrat bagaimana? Nah, jadi Partai Demokrat sendiri ini yang membuat undang-undang Minerba awalnya. Jadi di mana gitu? Undang-undang Minerba yang begini liberal ini juga cikal bakalnya di situ gitu. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Kalau Anies berkuasa, lalu kemudian partai politik mengatakan Anda harus mengikuti kami punya pola. Lalu Anies tidak ada masa, tidak ada kekuatan. Apakah Anies bisa mengatakan tidak? Kalau tidak mengatakan tidak, langsung seperti Gus Dur, langsung di-impeach, dilengsarkan di parlemen. Andainya Anies terpilih, maka jangan sampai Anies terjebak di situ dan harus diberikan koreksi dan rakyat harus mendukung dan berani mengkritik calon presiden yang terpilih agar jangan melakukan kesalahan yang sama apapun itu. Kalau memang ini adalah perannya partai politik yang membuat busuknya republik ini, maka keterpilihan presiden nanti kita harap Anies yang akan memilih, apakah dia punya komitmen juga untuk memperbaiki sistem kepartaian yang ada seperti itu? Apakah dia juga punya komitmen memperbaiki sistem pemilu yang sekarang ini yang terjadi ini? Karena itu kan 50% yang ada di parlemen, 50% ada di presiden. Kan undang-undang itu dibentuk bersama. Apakah jika pada waktu dia akan mengeluarkan perpu, kalau dia presiden, mencabut yang namanya presidential threshold, mencabut yang namanya electoral threshold dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kan menjadi penting. Sebelumnya saya ada di partai politik. Sebelumnya saya 2013-2014 Ketua DPP Partai Nasdem bidang ekonomi dan moneter. Begitu Nasdem mengusung Jokowi, saya keluar. Karena saya merasa bahwa di situ saya tidak bisa membuat pemikiran saya itu akan bisa diadopsi oleh mereka. Jadi saya lebih baik di luar lalu mengkritisi. Nah, ini yang saya inginkan. Lalu 2019 saya diminta oleh salah satu di petinggi dari PKB untuk bergabung untuk kampanye dari unsur PKB untuk Jokowi. Saya tidak mau. Nah itu, jadi kalau tanya bagaimana, ya saya rasa pertama adalah melalui tulisan itu untuk memberikan kepada masyarakat informasi-informasi yang harusnya bisa dicerna dan bisa diikuti. Kalau memang itu dirasakan sejalan. Begini, banyak pemikir-pemikir itu memang tidak turun ke jalan. Dan contohnya adalah Karl Marx. Karl Marx ada pemikiran bapak komunisme, tetapi tidak pernah di jalan, tidak pernah, ya dia hanya menulis saja gitu. Dia memberikan doktrin
Nah, doktrinnya itu diikuti. Begitu juga Adam Smith. Adam Smith ya hanya menulis gitu. Dia melihat, menata, dan menulis. Saya ingin melanjutkan. Tadi saya sebetulnya belum habis waktu saya bicara. Saya minta cuma 2 menit saja. Pertama begini. Dari tadi saya mengatakan tadi berakhir dengan Jokowi itu gagal. Ya, saya melihat bahwa Jokowi itu gagal. Sekarang begini, setiap 10 tahun itu waktu saya juga menulis di 2014, yaitu SBY itu pada tahun 2004 begitu dipuja-pujanya 3 partai pada tahun 2009, 3 capres, SBY menang 60% lebih. Yang lainnya cuma 16% dan sekian persen, 22% sekian. Jadi SBY itu menang 60% pada 2009. Tapi kemudian 2014 SBY itu banyak dimaki-maki, dicaci maki. Dia punya pro growth, pro poor, pro job, itu dimaki-maki, itu nggak jalan. Lalu saya menulis, akankah sejarah berulang kembali? Yaitu bahwa Jokowi pada saat itu ada rising star, saya katakan begitu, apakah kemudian akan dicaci maki? Dan kalau kita lihat mayoritasnya lebih mencaci maki sekarang ini. Karena apa? Karena ini semuanya adalah begini, kalau saya lihat sistem politik di Indonesia, apapun penguasa itu melakukannya, apakah salah apa tidak salah, ini akan dibela oleh komunitasnya sendiri. Meskipun itu salah. Pemerintahan Jokowi ini banyak sekali melanggar undang-undang dasar, melanggar konstitusi. Banyak sekali. Dari APBN, dari yang lain-lainnya. Terakhir adalah undang-undang Perpu Cipta Kerja. Di mana sekarang kegentingan memaksanya? Nggak ada kegentingan memaksa kok keluarkan Perpu gitu. Ini sudah akhir Mei, sudah di bulan akhir April, sudah di bulan Mei, mau mendekati Mei. Di mana kegentingan memaksa bisa mengeluarkan Perpu? Ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah suatu kesalahan dan diikuti, didukung oleh partai politik di parlemen. Nah, ini tidak ada kontrol dari partai politik sama sekali. Nah, jadi udah banyak sekali. Sekarang Anies Baswedan. Sekarang dengan keputusasaan kita ini semuanya, masyarakat Indonesia, lalu melihat ada pemimpin yang akan mendapatkan mudah-mudahan perubahan. Tapi kalau kita lihat, tadi saya setuju dengan Bung Refli tadi, janganlah kita harus bisa memberikan kritik. Jangan kita melihat apapun kepada pemimpin yang kita rasakan akan melakukan perubahan, tapi tidak ada kritik. Kritik itu adalah sangat penting untuk mengikatkan. Nah, jangan sampai 5 tahun dan 10 tahun ini kita semuanya akan terjebak lagi. Pertama, tadi saya sudah mendengar juga bahwa sistem partai politik kita ini adalah tidak mendukung iklim demokrasi. Nasdem kan mengusung Jokowi dan juga banyak melakukan, apakah tidak melakukan kesalahan? Semua undang-undang yang bermasalah melanggar konstitusi juga didukung oleh Nasdem. Partai Demokrat bagaimana? Nah, jadi Partai Demokrat sendiri ini yang membuat Undang-Undang Minerba awalnya. Jadi di mana gitu? Undang-Undang Minerba yang begini liberal ini juga cikal bakalnya di situ gitu. Nah, ini yang kita lihat sekarang kalau Anies berkuasa, lalu kemudian partai politik mengatakan Anda harus mengikuti kami punya pola. Lalu Anies tidak ada masa, tidak ada kekuatan. Apakah Anies bisa mengatakan tidak? Kalau tidak mengatakan tidak, langsung seperti Gus Dur, langsung di-impeach, dilengsarkan di parlemen. Nah, ini yang harus dijaga oleh masyarakat. Kalau memang benar-benar ini, jangan sampai kalau seandainya Anies terpilih, maka jangan sampai Anies terjebak di situ dan harus diberikan koreksi dan rakyat harus mendukung dan berani mengkritik calon presiden yang terpilih agar jangan melakukan kesalahan yang sama apapun itu.
Jangan kita mengatakan bahwa oke, untuk Iya, apapun kita langsung dukung aja gitu. Nah inilah koreksi yang sangat penting Iya. untuk kita lakukan. Terima kasih. Pertama saya kira kritik saya dapat forum ini dulu deh. Ya kan kritik kan kita kan harus mengkritik kan. Iya. Ya, moderatornya harusnya jangan terlalu banyak bicara. Sama ya, ini kalau mau banyak bicara buat sendiri acara kayak replik gitu. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tema kita ini kan menyangkut masalah Anies Baswedan pengembang siklus tahun 100 tahun lahirnya peradaban baru 2024. Tadi kan pertanyaan dari saya yang profesor tadi udah pulang, kalau Anies tidak jadi presiden, tidak ada pengembangan peradaban. Bisa kita simpulkan dari pernyataan itu seolah-olah yang mengembangun peradaban itu ada kekuasaan eksekutif gitu loh. Menurut saya keliru seperti itu. Kalau memang Anies mau dijadikan pengembang peradaban, mau jadi presiden, mau tidak jadi presiden, itu bukan urusan seperti itu loh. Tadi yang dikemukakan oleh Habib Hussein, ya kan, Mujadid itu kan tidak melekat kepada kekuasaan struktur eksekutif seperti itu. Tapi bagaimana dia punya kerangka pemikiran membangun peradaban, itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, karena kita ini akhirnya tidak membicarakan diskusi lebih mendalam tentang pembangunan peradaban, konteksnya 2024. Nah, oleh karena itu, apa yang dibicarakan oleh Repli tadi ini menjadi persoalan kita. Apa yang dibicarakan Prof. Antoni itu menjadi persoalan kita. Kerusakan kita ini kan sudah begitu parah. Andil terbesarnya melakukan kerusakan ini adalah perannya partai politik. Jadi sebagian besar kerusakan yang ada di Republik ini adalah perannya partai politik. Nah, oleh karena itu ada dua pertanyaan yang itu atau beberapa pertanyaan komitmen. Kita anggap bahwa tadi apa yang dikemukakan oleh Prof tadi ya. Kalau memang ini adalah perannya partai politik yang membuat busuknya Republik ini, maka keterpilihan presiden nanti kita harap Anies yang akan pilih, apakah dia punya komitmen juga untuk memperbaiki sistem kepartaian yang ada seperti itu? Apakah dia juga punya komitmen memperbaiki sistem pemilu yang sekarang ini yang terjadi ini? Karena itu kan 50% yang ada di parlemen, 50% ada di presiden. Kan undang-undang itu dibentuk bersama. Apakah jika pada waktu dia akan mengeluarkan perpu, kalau dia mencabut yang namanya presidential threshold, mencabut yang namanya electoral threshold dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kan menjadi penting. Nah, kalau kita lihat sekarang sebagaimana dikemukakan oleh ini Ramadan pohon ini. Nah, kalau kita lihat yang sekarang ini adalah pemilu sekarang ini berbagai macam analisis tadi memang masih ada hambatan juga menurut saya Anies ini seperti itu. Di samping apa yang dikemukakan oleh saudara Denny tadi, samping persoalan ada persoalan juga saya bilang. Karena KPU ini kan tidak netral. Bagaimana kita mengharapkan pemilu ini akan baik apa ya tadi pemilu yang paling apa kata kalau saya pemilih yang paling di atas koberan lagi paling buruk sekali. Iya kan? Bagaimana mungkin kita mengharapkan pemilu ini bersih kalau si pelaksana pemilu ini sudah bagian dari konspirasi kejahatan itu sendiri. Bagaimana kita bisa mempercayai lembaga yang menjaga harkat dan martabat pemilu yang namanya di KPP itu tidak memberikan sanksi yang tegas memberhentikan yang jelas komisionernya bermasalah. Seperti itu. Sudah bermasalah, dia sudah terlibat bermasalah dan lain sebagainya, hanya diberikan peringatan terakhir. Nah, peringatan terakhir itu berarti apa yang dilakukan tidak dianggap kesalahan yang cukup serius seperti itu. Nah, kita sekarang kan euforia nih, udah menyambut betul pemilu. Tapi kita tidak pernah mengkritisi si penyelenggara pemilunya itu sendiri. Stalin kan ngomong bahwa pemilu itu jangan dilihat rakyat mencoblos, tapi siapa yang menghitungnya itu sendiri yang menentukan menang. 2019 sudah kita ada fakta bahwa hitungan-hitungan itulah yang menentukan. Nah, kalau modelnya masih sekarang audit KPU yang sistem IT KPU tidak pernah diaudit, saya tidak yakin hasil pemilu itu akan sama dengan hasil rakyat mencoblos seperti itu. Sampai sekarang kan tidak ada kita teriak bahwa audit, periksa dulu sistem IT-nya KPU. Si polnya bermasalah. Nanti akan ada silon akan bermasalah lagi, situng akan bermasalah lagi seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling penting ini bagaimana kita menjaga pemilu ini menjadi lebih bersih dan lebih baik. Karena apa yang dikemukakan oleh Prof. Antoni, apa yang dikemukakan ini kita kan nggak jalan buntu. Saya selalu mengatakan apakah dengan kerusakan yang gitu parah ini hanya bisa diselesaikan melalui elektoral seperti itu. Tapi kan doanya Repli kita mudah-mudahan bulan setelah Syawal ini terkabulkan kan.
bisa dipercepat sehingga kita bisa memperbaiki sistem pemilu dan sistem yang namanya pilpres seperti ini. Nah, saya karena ini sudah di depan mata mau tidak mau pilihan buruk kan. Pemilu ini kan yang ada di depan ini pilihan buruk yang harus kita terima seperti itu. Karena kita tidak mampu memperbaiki sistemnya itu sendiri. Kita di luar semua yang ada sekarang ini. Nah, menurut saya yang ada ini ya sudah yang harapan yang dikemukakan oleh Prof. Antoni dari yang ada ini calon-calonnya yang bisa kita anggap representasi punya keinginan melakukan perubahan itu figurnya Anies kan seperti itu. Nah, tapi catatan juga bagaimana dengan partai-partai yang memberikan dukungan itu. Mereka kan semuanya bermasalah. Seluruh produk undang-undang yang ada COVID lah, Perpu COVID kan diasahkan semua. Yang jelas mau merampok uang negara lebih dari 1.000 triliun itu COVID dan lain sebagainya. Nah, jadi oke, kita dukung, tapi kita minta juga agenda kita terhadap presiden yang kita dukung itu apa sih komitmen dia? Apa komitmen dia terhadap pemberantasan korupsi? Apa komitmen dia terhadap sistem partai politik yang harus diperbaiki? Tidak mungkin kita tidak memperbaiki sistem kepartai yang ada sekarang ini. Jadi catatan saya itu yang ada, ya itulah yang harus kita diskusikan seperti itu. Jadi tidak hanya euforia. Jangan kita ulangi lagi peristiwa 2019. 600 orang, 700 orang meninggal tanpa ada pengusutan yang cukup jelas. 13 orang meninggal di depan Bawaslu tanpa ada pengusutan yang jelas seperti itu. Coba pertanggungjawaban. Nah, apa yang dikemukakan oleh Nani Isdayang maupun tulisannya Denny mengkonfirmasi keinginan mereka tetap melakukan seperti itu. Terima kasih.